Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia di sini sebagai narator, sebagai host di FWB Podcast, sebagai admin, sebagai owner dan segala macamnya. Apa kabar semua sobat nganu? Gue harap sih seperti biasa sih, gue mengharapkan kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat terus, ya jatah-jatah dikit lancar lah ya. Dan for your information, today, hari ini spesial di episode Kamis Gerimis pada hari ini. Gue bersyukur banget. Kenapa? Kebetulan hari ini gue menginjak di mana ya? Di gini nih. Jadi pada hari ini di episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena Overheard FWB menyentuh sampai followers di 90.000. Wah, gokil banget sih. Nggak nyangka ya, animonya sebesar itu, trafficnya sebesar itu, orang yang kepo juga banyak banget, orang yang nerima juga banyak banget, orang yang seru bilang konten gue seru banget itu juga banyak banget. Ada mungkin beberapa orang yang nggak setuju, it's okay, I'm fine, I'm good, and I think kayak ya nggak apa-apa kali. Lagian kan ini juga konten buat seru-seruan, buat berbagi kisah, keluh kesah. Yang gue rasa sih setiap orang tuh pasti pernah mungkin. Ataupun emang literally ya orang-orang kan beda-beda nih caranya dia. Cuman gue rasa sih yang nggak apa-apa juga kali ya kalau misalkan orang nggak ada yang nggak nerima ataupun ada orang yang nggak sepandangan sama kita, ya oke. Kita juga harus bisa menghargai dia dan kita juga berharap dia bisa menghargai kita tentang apapun yang kita suka, tentang apapun yang kita rasa kayak ini menghibur gue deh. Nah contohnya Overheard FWB ini. Di spesial 90.000 followers ini gue ngerasa kayak apa ya, ya seneng aja sih kalau misalkan kayak yang gue bilang tadi, ketika konten gue diterima, podcast gue juga jadi banyak yang dengerin juga. Sekarang udah tembus 1 juta lebih juga pendengar. Kayak apa ya, wow, yang kirim conversation juga banyak banget di DM gue, yang reply yang reply IG story gue juga banyak. Itu tuh kayak, ya gue bersyukur sih. Kalau tanpa adanya kalian, ya FWB ini gak bakal berjalan, gak akan ada cerita untuk gue berbagi kisah yang gue rasa lucu atau gimana ya. Ada lucunya, ada juga sedihnya, ada juga rasa kayak, ada juga yang inspiratif juga ya. Banyak banget sih. Karena tipikal orang tuh beda-beda. Dari ceritanya, dari dia gimana cerita dan segala macam itu beda-beda. Setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing gitu loh. Kayak seru aja gitu loh, seru banget parah. Dan gue harap sih teman-teman semua bisa apa ya namanya ya, bisa bersinergi lah sama gue, ngedukung gue dan segala macamnya, ngedukung di FWB Podcast ini terus berjalan, terus kirim cerita dan segala macamnya. Dan terus didengarkan juga, bagi-bagi ke temannya semuanya. Karena ya kadang sesuatu hal yang bisa bikin relate adalah ketika konten itu, ataupun walaupun impactnya kecil, cuman kalau lu sedang ngerasa berada pada tekanan di bawah itu, ataupun lu sedang ngerasa kayak, oh anjing nih konten ini gue banget nih, dan itu ngebuat kayak, wah parah sih. Dan itu yang kayak gue rasa kayak orang bisa menilai gue, meneliti gue ataupun menerima gue karena dia ngerasa kalau gue ini ataupun akun gue ini kayak, oh shit, ini gue banget nih. Nah maka dari itu, ya kita sama-sama yuk ngerawat akun ini dengan bijak, bermain sosial media dengan penuh dengan sopan santun dan segala macam, pakai adab juga gitu loh. Jangan sampai ya kan hal-hal yang nggak gue pengenkan tuh terjadi gitu loh. Gitu sih. Karena ya I'm so sorry juga kalau misalkan akhir-akhir ini gue juga lagi banyak jarang ngepost ataupun kadang gue ngelos di Instastory dan segala macam. Ya karena gue juga pekerja
Kerjaan gue juga kadang juga banyak, gue juga masih kuliah juga, jadi kayak masih banyak yang harus gue kerjakan juga. Wow, gitu kayak, so fucking kayak ya udahlah ya. 2020 fuck up banget, tapi gue tetap bersyukur karena gue bisa menghibur kalian semua. Gue bersyukur banget kalau konten gue diterima. Gue bersyukur banget kalau teman-teman semua bisa kayak, wah gila lo bang, ataupun kayak bisa mengapresiasikan gue gitu, karena gue juga seneng banget mendapatkan hal tersebut gitu loh. Dan terlebih ya gue juga bisa, semoga juga bisa memberikan hal-hal positif ke kalian semua. Mungkin kayak gitu sih di awal opening ini di spesial 90.000 followers untuk Over TVB. Tepuk tangan buat kalian semua Sobat Nganu, terima kasih banget. Terima kasih banget. Dan ini nih yang penting nih. Yang penting nih ya, yang penting nih. Seperti biasa di Kamis Gerimis pasti gue akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke DM message gue. Tentunya gue udah memilih salah satu cerita yang udah gue pilih karena jujur banget. Karena gue jujur banget gak tuh. Jujur aja karena itu ketika jadi beberapa hari kebelakangan gue kalau misalkan gue buat sebuah Q&A ataupun gue ataupun gue bikin instastory, itu yang reply banyak banget anjing. Gue sampai bingung gitu kayak anjing ya, banyak banget. Gue sampai nggak sempet liatin siapa yang cerita dan segala macam gitu. Gue sampai pusing sendiri gitu loh. Jadi I'm so sorry kalau misalkan teman-teman semua yang ceritanya belum kena ataupun kebahas dan segala macam, karena jujur aja gue juga sendirian kan, single factor gue sebagai mengelola beberapa akun di Instagram juga, ada FVB Podcast, ada FVB Store juga, ada Over TVB, dan di Twitternya juga ada Over TVB, di TikTok pun juga ada, dan podcastnya juga gue record segala macam dan itu gue lakukan sendiri anjing. Ya mungkin nanti gue akan coba buat membentuk tim kali ya. Kan kacau kan, gue doang nih recording nih sengguap-nguap gini nih seenak jidat gue, tapi ya I think ya it's okay. Itu proses pendinginan otak kita karena kita terlalu capek mikir ataupun kita terlalu stres ya, atau nggak, gue juga mungkin kekurangan oksigen juga. And so let's start it untuk membacaan cerita pada Kamis Gerimis hari ini. Gini ceritanya guys. Hai Min, mau cerita aja sih, malam-malam bete katanya. Singkat cerita aja ya, jadi tuh 2018 kemarin gue masih anak 16 tahun yang baru pecah perawan sama pacarnya yang baru seminggu pacaran. Abis itu udah tuh putus gue. Terus juga gue juga gak sayang dan gak cocok juga. Dan pada akhirnya di bulan Juli ketemu nih gue sama cowok. 5 bulan kenal, pas bulan keempat mantap-mantap tuh akhirnya. Gue ngajak sih. Nah, bulan Desember pacaran tuh gue udah cocok banget gitu lah. Dari selera juga udah klop banget. Gue di sini tuh bucin banget parah kan, karena udah nemuin yang istilahnya tuh lo gue banget lah anjing. Lo yang gue butuhin selama ini. Mau dia nyakitin gue kayak gimana juga, namanya bucin ya tetap hayo aja gitu pokoknya. Jadi kayak omongan dia tuh selalu gue terutin gitu sampai gue nggak nongkrong sama teman-teman gue lagi karena temen gue cowok semua. Oh iya, ini gue hubungannya putus nyambung ya men. Oke. Ini paragraf pertama tuh kayak caur gitu gak sih anjing? 2018 seorang anak 16 tahun kehilangan perawannya. Cewek ini cerita, jadi kayak ini harus gue rahasiakan sih parah. Tenang aja, kita lanjut cerita guys. Dan pada akhirnya di bulan November 2019 lalu putuslah gue dengan dia untuk terakhir kalinya. Dia minta putus baik-baik nih. Dia masih pengen berteman, gitulah intinya. Ya sama gue juga, ya udahlah, gue iyain aja. Dan pada akhirnya gue main sama temen deketnya nih, and boom, ternyata mantan gue ini ternyata suka jalan sama cewek pas masih sama gue. Sakit hati lah gue, nggak terima banget nih. Baru first time banget diginiin cowok, hancur banget sih posisi gue. Terus juga gue juga anak broken home yang pada waktu itu lagi problem keluarga juga, plus gue nggak ada teman buat nongkrong gitu, buat ngalihin pikiran yang lagi kacau. Ya pokoknya definisi hancur banget deh kepanjangan kalau diceritain detailnya. Wow. Dan ini cerita dimana gue yang tadinya rapuh jadi bangkit lagi. Tapi ini jadinya
Jadi gue jadi orang yang wild banget gitu sih. Gue udah punya teman lagi tuh perlahan. Teman gue balik dan disclaimer aja. Jadi gue punya kebiasaan sama mantan gue itu tiap minggu pasti kita drink, minum-minum dan segala macam. Dan setiap bulan ada waktunya untuk having sex. Jatah mantan bos. Nah, jadi gue kan gak ada partner having sex lagi kan. Tuh, gimana sih anjing bacanya, gue setengah-setengah gini anjing. Nah gini nih. Nah jadi kan gue gak ada partner having sex lagi kan tuh. Dan suatu malam gue diajak sama temen-temen gue untuk nongkrong di rumahnya. Dan you know lah, pasti anak-anak kalau nongkrong ada mabok-mabokannya gitu lah. Dan udah tuh, gue mabok dan asik banget lah, happy. Dan anjingnya, gue nggak tahu kenapa sange banget sama muka temen gue yang satu ini. Sebut aja si Teh. Siapa namanya Teh? Toti, bukan. Siapa ya? Tio. Gue nggak tahu deh siapa deh. Dan tuh balik lagi tuh. Abis itu gue tuh awalnya suka reply snapgram WhatsAppnya dia kali ya. SW itu apa sih? Snap WhatsApp ya? Oh, oke kali. Ya mungkin itu. Dan udah tuh abis itu gue tuh oke gini nih. Dan balik abis itu gue tuh awal suka reply SW-nya dia biar chatting buat mancing-mancing biar gue tuh having sex sama dia. Dan akhirnya ya gitu deh. Kaget banget gue akhirnya. Dan dia mau besoknya untuk cekin lah kita di apartemen yang jadi kebanggaannya anak muda Depok itu. Nah terus gue bikin snap kan di pas lagi di apartemen mantan gue yang kemarin tuh komen udah dapat. Nah gini guys, sorry nih ya. Nah kita kan nih anjing nih cerita nih anjing nih, gue soalnya nggak bikin narator lagi, nggak gue terus ulang lagi. Sorry. Nah jadi kini si cewek ini datang ke apartnya nih dan tiba-tiba dia terus dia bikin Snapchat nih, Snapgram lah ataupun apapun itu loh di akunnya dia. Nah terus nih mantannya tiba-tiba komen, udah dapat yang baru aja nih. Dan akhirnya gue ribut lah tuh, akhirnya gue blok dan kelar deh. Nah dari situ gue mulai ngajakin teman-teman gue having sex yang emang tampangnya merangsang gue banget. Makin liar lah gue di sini. Ditambah pergaulan gue juga ya semakin luas kan. Nah suatu saat ya kan, gue diminta teman gue buat jadi model body painting gitu. Datanglah tuh gue ke rumahnya. Ada 4 orang tuh teman gue, laki semua. Sebelum mulai minum-minum santai dulu lah kita. Nah pas udah enak nih baru deh mulai BTW. Ini gue udah 3 kali ya body painting sama teman gue yang berbeda. Tapi entah gimana gue ngerasa anjing nih, teman-teman gue udah pada sange nih kayaknya. Teman gue nyuruh gue buka baju gue dan udah tuh gue buka akhirnya dan mulailah mereka gambar. Awalnya sih masih biasa aja gitu, lama-lama teman gue entah udah sagapung banget parah dia. Gambar sambil mainin tete gue dong anjing. Ya gimana gak sange gue. Nah teman gue yang satu lagi posisinya kayak posisi missionaries gitu. Dia malah goyang-goyang dong. Posisinya kita di situ emang jadinya ngakak pada ketawa-tawa gitu. Namanya juga teman ya, udahlah kenal. Dan mereka gambarnya juga di dada gue. Pas udah kelar mereka minta izin gambar di pinggang gue kan. Ya udah deh, nggak apa-apa gue izinin. Otomatis kan gue buka celana dong, full naked nih gue. Teman gue malah fingering gue. Terus dia ngomong, kok lu bejek sih? Oh, anjing. Dan dengan santainya gue jawab, ya gue sange lah goblok. Dan pada ngakak lah di situ. Dan akhirnya having sex lah di situ kita semua. And the first time gue ngerasain having sex di balkon, seru juga sih. Dan gue akhirnya menemukan cowok yang klop lah sama gue. Happy banget tuh gue. Baru kenal 2 hari dia main ke rumah gue tuh. Nah posisinya mama gue lagi tidur dan kissing gitulah sambil grepe-grepe. Mana lagi hujan, aduh gak kebayang itu nikmatnya kayak apa. Udah gitu dia juga banget untuk kissingnya lagi. Mana bibirnya pas banget, gak gede banget, gak kecil juga. Dan makin lah gue tertarik sama dia. Udah gitu rambutnya agak gondrong. Terus juga itu manis, anjing fetis gue banget woy.
Fetish ini disebabkan karena rambut mantan gue itu agak gondrong dan kulitnya hitam manis, dan gue sange akan hal itu. Oh, ada berarti ini fetishnya cowok agak gondrong, kulit sawo matang. Menarik. Setelah sebulan kenal jadian deh gue. Nah, karena gue orangnya kalau sange ngomong otomatis pas gue lagi sange gue ajakin lah jakin. Tapi gue mulai aneh kok dia mancing-mancing gue. Tapi pas gue ajakin ada aja alasannya buat gak jakin tuh. Nah udah tuh. Setelah berhari-hari gue bujuk luluh lah dia. Jakin lah kita, dan yang paling bikin gue banget tuh punya dia gede banget gitu. Cuy. Tapi sayangnya keluarnya cepat gitu. Tapi gak apa-apa lah, namanya pacar. Tapi tetaplah gue minta main lagi, gak sekali doang. Nah, pas balik dia ngomong ini last time ya, kita having sex. Dia tuh mau bawa gue ke yang lebih baik. Dia tuh pengen kita sama-sama jalanin hobi kita yang kebetulan sama jadi pikiran seks gue jadi bisa teralihkan gitu loh. Lanjut guys, WKWK. Ketawa WKWK tuh seperti apa ya? Gue juga sering ketawa WKWK sih. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, gue down lah gitu. Ya dong, maksudnya tuh anjir gue sering banget sange. Terus kalau sange mau having sex sama siapa, gue tuh gak mau nyari yang lain lah. Gue juga ngehargain pacar gue, dan yap, gue nurut aja apa kata dia. Karena pada dasarnya gue kalau sange tuh emang bucin banget anjir. Dan oh iya, sebelumnya mantan gue ngechat gue lagi ya, cuman say halo gitu doang. BTW gue udah biasa aja ya sama mantan gue yang itu, karena ya udah dewasa juga pikiran gue. Ngapain sih berantem gitu, gak guna, lebih baik berteman. Dan gue juga udah ikhlas sama kejadian yang lalu, jadi ya fine-fine aja. Dan gue ajak mantan gue itu ke apart mumpung pacar gue udah balikan, soalnya gak bisa lama-lama dia. Akhirnya datanglah itu mantan gue. Kita minum-minum, kita ngobrol-ngobrol yang berujung kadal-kadal manja. Gak sampai having sex sih, ya karena masih canggung, mungkin karena berbulan-bulan gak kontekan sama sekali. And then singkat cerita, putuslah hubungan gue sama pacar gue ini, karena dia tuh entah kesel atau gimana gue ajakin having sex mulu. Padahal dia yang mancing mulu kalau lagi di rumah. Gue pasti curi-curi kesempatan. Karena ya gue sayang banget kan, gue coba bertahanin tapi tetap gak bisa juga. Dan lo tahu apa akhirnya? Dia ngaku dia masih perjaka dan dia udah janji sama dirinya sendiri buat nggak having sex sebelum nikah, dan dia sekesal itu sama gue. Di situ juga gue ngerasa bersalah banget cuy. Ya tapi kita putus baik-baik sih, sampai sekarang masih suka main bareng kok. Dan beberapa bulan kemudian gue jadian sama temennya dia. Gue juga bingung, padahal gue nggak sesayang itu sama dia. Jadi ya udahlah, nggak usah diceritain. Tapi pokoknya di sini gue yang jahatin dia sih. Oh ya, dia bukan anak yang gila cewek dan having sex gitu. Dan sedikit cerita, ini gue lagi main di selatan, lagi ada acara birthday party lah, mabok dong pasti. Nah udah pada enak deh, diajak lah gue sama cowok ya. Emang ada nama lah, di followersnya juga udah puluhan ribu. Gue sama temen gue juga cewek ikut nih sama cowok itu, sama dua temennya. Ternyata yang satu gue yang saling kenal gitu lah di circle. Dan selama di mobil gue bertiga sama cowok yang ngajak gue itu, sebut aja P, sama temen gue yang cewek itu. Dan yap, tangan si P yang kanan fingering gue, yang kirinya di teman cewek gue itu. Dan kita gantiin ngebejan si P ini, dan sampailah kita di apartemen Semanggi. Anjing, Semanggi di mana tuh anjing. Lanjutlah mabok lagi abis itu, yap. Kita threesome, first time banget threesome, kayak lucu aneh gitu. Anjir tuh lagi ngewe sama dia, tapi dia netenya sama temen gue ganti-ganti gaya gitu, dan kocak anjir. Oke, ini cerita balik lagi di mana gue bisa kontekan lagi sama mantan gue yang 2018 itu, sebut saja si D. Kayak nama samaran gue bangsat, nama depan gue bangsat anjing. Awalnya tuh gue sering live di Instagram temen gue. Nah mereka saling follow ternyata. Komen-komen lah dia di live, terus live bareng, hahaha lah kita saat itu. Terus dia minta nomor gue kan tuh, gue bilang masih yang lama kok. Gue lupa kalau semua akun dia gue blok. Dan ya udahlah ya, gue buka blokannya. Dan yap, akhirnya kita bisa sering nongkrong lagi. Bukan berdua ya, soalnya circle pertama kita yang pada saling kenal lah intinya. Nah si D ini pernah nanya ke gue, kok lu mau sih temenan sama gue lagi? Gue kan udah nyakitin lu, terus juga lu udah benci banget gitu sama gue. Dan gue jawab, ya karena gue udah bisa berdamai sama diri gue sendiri. Lagian juga ngapain sih gitu berantem-berantem anjir. Gue juga bersyukur bisa kenal lo di hidup gue walaupun lo anjing. Gue bersyukur banget pernah dapetin kebahagiaan sama rasa sayang yang mungkin kurang gue dapetin di keluarga. Dan gue juga bersyukur banget bisa lepas dari lo, karena gue jadi bisa kenal dunia luar. Jadi kenal banyak karakter orang gimana yang tadinya gue harus sama lo terus. Intinya ini semua jadi ngebentuk diri gue supaya kuat, supaya gak dibodohin laki-laki, dan belajar berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Udah deh, itu sad banget lah pokoknya. Terus tiba-tiba dia nanya lagi,
Kok lu masih mau sih having sex sama gue? Dengan to the point-nya gue bilang, ya karena lo enak anjing. Anjing. Dia ketawa juga guys. Dan dia nanya lagi, udah having sex berapa lama? Gini. Udah having sex sama berapa cowok lu? Gue liat stories tuh di apartemen mulu. Gue jawab total semua udah 9. Kalau sekarang sih udah 15, bangsat gila. Gue dikatain gila. Ya emang gila sih. Udah deh, dan sampai sekarang pun gue masih nongkrong bareng dan kita tuh sering curhat tentang kehidupan masing-masing. Tapi gue yang paling sering curhat dia tuh gimana ya, kayak abang sih jatuhnya. Dia sering nasihatin gue karena ya gue orangnya tuh batu, susah dibilangin. Dan kita sampai sekarang juga masih lanjut having sexnya. Dan btw dia juga udah punya cewek. Dan sorry girl, anjing jancok. Dan sorry. Dan berharap lebih gitu setelah gue ajak having sex. Apakah ini yang dinamakan FVB? Sekian deh cerita gue. Sorry banget kalau kepanjang, sama sorry banget kalau ada kata-katanya berantakan. Thanks Mimin. Oh wow. Thank you so much pas di 20 menit. Batuk gak gue? Kayak butuh minum kali ya. Minum. Oke. Wow, ini ada Jagger depan gue. Tapi ya udah nanti aja deh. Oke, pada episode kali ini apa ya? Gue bilang terima kasih sih buat kontributor cerita yang telah berani untuk menceritakan ceritanya, untuk kisah-kisahnya, kisah-kisah gonta-ganti pasangannya dari body painting sampai di awet bertiga, dari dicatnya di dada turun ke pinggul terus di fingering dan segala macam. Seru juga sepertinya ya. Hidup Anda seru juga sepertinya, seru-seru tapi gimana gitu ya, dasar anak nakal. Dan apa ya, untuk cerita ini gue bisa bilang kalau misalkan dia nanya apakah ini sebuah hubungan FWB, ya mungkin kalau misalkan lo menjalankan hubungan FWB tapi dengan temannya, gue rasa sih lo emang FWB-an sih kalau sama teman ya. Tapi kalau misalkan lo sama mantan ya gue rasa kayak ya I don't know sih, kalau misalkan jatuhnya apa ya, kalau misalkan mendefinisikan itu mungkin jatuhnya jatah mantan aja gak sih? Aduh, emang sih gue bisa bilang enak itu membentangkan segalanya cuy. Karena ya seperti bilang cewek ini gitu, ketika mantan udah anjing-anjingan, lo emang anjing. Ya tapi pada ujungnya dan pada akhirnya lo bersyukur bahwasanya lo pernah kenal sama dia, lo pernah bahagia bareng, dan lo juga pernah having sex sama dia. Dan apalagi kalau misalkan dia enak, gue yakin lo pasti juga bakal susah lepas sih. Cuman yang gue sayangkan adalah ketika kalau misalkan lo emang udah tetap untuk satu sama cewek gitu atau sama cowok, ya udah sama satu aja. Selingkuh itu buruk dan selingkuh itu tidak bisa dibenarkan gitu loh. Sehebat apapun dan sekuat apapun alasannya, tetap aja selingkuh itu tidak bisa dibenarkan gitu loh. Sesalah-salahnya ya udah, lu cuma bisa ngaku salah dan segala macam. Tapi pada akhirnya gue rasa kalau pada episode kali ini even lu juga dari keluarga yang gak baik-baik aja, ataupun lu jadi bisa dibilang lu sebagai orang yang broken home, gue bisa bilang ke kalian semua, tolong please buat kalian semua di luar sana, keluarga broken home, anak-anak broken home, ketika lo nakal janganlah itu dijadikan sebuah alasan gitu loh. Gue tahu itu hidup lo, cuman dalam satu artian ya, walaupun gue nggak ngerasain hal tersebut, cuman gue bisa bilang kalau keluarga adalah keluarga gitu loh. Broken kan yang broken itu adalah keluarga. Lo jangan gitu loh, usahakan lo juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh, untuk agar atau gimana ya, agar tidak terjadinya hal tersebut keulang ke lo gitu loh. Gue yakin itu emang bad banget sih, mungkin ada sucks banget, mungkin gue juga pernah mengalami kayak orang-orang sekitar gue, orang-orang terdekat gue mungkin ada yang pernah berasal dari keluarga tersebut. Cuman gue pasti bilang, gue selalu support ke mereka bahwasanya lo nggak boleh sucks dan lo juga nggak boleh ini dijadikan sebuah alasan gitu. Karena gue yakin lo berhak untuk dapat kehidupan yang lebih layak, lo berhak untuk hidup lebih bahagia dan segala macam gitu loh. Even keluarga lo pun juga ya pada dasarnya juga nanti kan lo juga biasa-biasa aja kan gitu. Maksud gue ya lebih baik kalau misalkan seperti itu, gue rasa lo lebih untuk bisa love yourself first gitu loh, kayak lo harus bisa cinta diri lo sendiri gitu loh. Sesekali boleh aware sama keluarga ataupun segala macam, cuman gue rasa kalau misalkan paradigmanya ataupun lo membuat sebuah attention di mana kayak gue anak broken home, jadi kayak gue nakal dan ini ada sebuah pelarian gue, ini salah. Gue bilang janganlah seperti itu, dan janganlah lo menjadikan itu sebuah alasan gitu. Dan lo balik lagi ke hubungan FWB, gue rasa
Sehebat-hebatnya orang, ya se-fun-funnya orang terhadap having sex sana sini, ya gue rasa ya itu hak lo sih, itu badan lo dan lo juga yang menikmati itu juga. Jadi kayak gue rasa kalau misalkan lo fun-fun aja, lo nggak flying finger dan segala macam, ya udah esok atuh jalanin aja. Dan buat luar sana, apa ya, untuk episode kali ini gue rasa seru banget sih diceritain tentang pengalamannya dia having sex dan segala macam. Kayak asik juga nih orang. Dan gue harap sih udah kali ya. Dan apa ya, semoga di penutup ini gue cuma mau sampaikan adalah tentang apa ya, dari seluruh cerita ini gue bisa bilang, pertama, balik lagi tadi masalah broken home jangan dijadikan sebuah alasan. Gue cuma ngingetin aja jangan dijadikan sebuah alasan, karena ya ini hidup lo harus bisa dapet yang lebih baik gitu loh. Dan kalau misalkan hubungan FWB, gue rasa sih ketika lo menjalankan hubungan dengan temen lo dan segala macamnya, dan itu udah bersifat long term juga, membagi sebuah benefit di antara keduanya, gue rasa sih lo bisa menjalankan sebuah hubungan FWB gitu loh. Walaupun emang FWB juga concernnya nggak terlalu tentang hubungan seks dan penetration di dalam ya kan. Tapi dari sana gue belajar bahasanya setiap orang juga punya cara nge-treatnya masing-masing, dan semua orang juga punya cara untuk memilih gimana dia ingin berhubungan ataupun dia menentukan nasibnya dan segala macam. Jadi kayak balik lagi ke diri kita masing-masing. Apapun yang lo suka tolong lo jalankan, apapun yang gak lo suka tolong hargai pendapat orang lain tentang apapun itulah. Lo suka lo bilang suka, lo gak suka tolong lo sampaikan dengan apapun cara yang sopan ataupun cara-cara yang bisa orang itu lebih bisa ngerasa kalau dihargain. Gitu aja sih. I think it's enough untuk episode kali ini di spesial 90.000 followers untuk Over TVB. Terima kasih semua Sobat Nganu yang sudah mendukung gue sampai di titik ini. Untuk episode kali ini yang selalu setia mendengarkan podcast gue mau bilang terima kasih. Pada akhirnya ya gue gak tahu apakah gue bakal face reveal, cuman gue gak tahu juga. Cuman ya ya udah deh, gue rasa cukup kali untuk episode kali ini, podcast pada episode kali ini. Sehat-sehat semua, jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb. Kirim cerita kalian langsung aja ketik, nggak usah pada banyak banyak basa-basi, langsung aja ketik. Kalau cerita lo menarik, gue pasti akan bacakan dan gue akan attention cerita lo. Oke, jangan lupa untuk stay safe and stay healthy semua Sobat Nganu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di sini, gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa, bye bye.